Jadi belakangan ini lagi rame persoalan anak SMA yang protes ke Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi terkait pelarangan wisuda untuk anak sekolah jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Anyway, si anak ini sebelumnya juga sempat viral terkait videonya yang memprotes perihal penggusuran rumahnya. Kita bahas dari awal dulu nih, mulai dari kronologi penggusuran rumah. Jadi berdasarkan info yang beredar, ternyata rumah si anak tersebut berdiri di atas tanah negara dan lokasinya terletak di bantaran sungai. Ya menurut gue wajar aja digusur. Selain melanggar peraturan karena rumahnya berdiri di atas tanah negara, rumah-rumah yang berdiri di bantaran sungai ini juga berpotensi menyebabkan banjir di pemukiman tersebut. Dan kalau terjadi banjir, yang rugi bukan cuma 1 atau 2 orang doang nih, tapi seluruh masyarakat yang terdampak banjir akan dirugikan. Dan bahaya juga kalau banjir tersebut sampai menimbulkan korban jiwa gitu. Jadi ya menurut gue nggak ada yang salah dari penggusuran tersebut. Karena ya pada akhirnya tujuan penggusuran ini untuk kebaikan bersama gitu loh, untuk mencegah terjadinya banjir. Nah yang menarik di sini adalah di dalam videonya si anak ini seolah-olah playing victim, seolah-olah bikin framing bahwa pemerintah Jawa Barat ini nggak adil. Pemerintah Jawa Barat ini menindas rakyat kecil. Ya ini kan logikanya kacau gitu. Lu bangun rumah di atas tanah orang, apalagi di bantaran sungai, dan ketika digusur, lu malah playing victim nyalahin yang punya tanah tersebut. Hanya membangun, tapi dikorbanin rakyat kecil. Proyek-proyek ini tuh diluncurin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungan yang bikin warga terusir dari rumahnya. Katanya untuk rakyat, tapi kenapa justru rakyat kecil dikorbanin? Ini kan logika yang kebalik gitu loh. Dan hal kayak gini tuh udah sering terjadi, dimana ketika ada kebijakan penggusuran dari pemerintah, orang-orang yang tinggal di bantaran kali ini seringkali playing victim. Yang padahal pemerintah melakukan hal tersebut juga demi menanggulangi banjir, ya ujung-ujungnya demi kepentingan warganya juga. Contohnya kayak di Jakarta eranya Ahok tuh, itu kan banyak penggusuran rumah-rumah yang berdiri di atas tanah negara dan letaknya di pinggiran sungai gitu. Tapi banyak yang protes, banyak yang bikin framing seolah-olah pemerintah menindas rakyat kecil. Padahal waktu itu Ahok juga menyediakan program hunian rumah susun yang mana ini tuh jauh lebih baik daripada harus tinggal di pinggiran sungai gitu loh. Nah gue jadi penasaran dong, kenapa kebanyakan rakyat kecil ini selalu playing victim? Jadi setelah gue cari tahu, ternyata ini tuh nggak jauh-jauh dari sifat inferior masyarakat kita. Inferior di sini maksudnya orang-orang yang selalu merasa rendah, orang-orang yang selalu merasa harus ditolong, selalu teriak-teriak seolah-olah kita rakyat kecil harus dibela, kita rakyat kecil yang ditindas. Gini ya, ketika lo berbuat salah, mau lo orang besar, mau lo orang kecil, rakyat miskin, salah ya tetap salah, bener ya tetap bener. Lo bangun rumah di atas tanah orang, apakah itu hal benar? Kan enggak. Apalagi tanah tersebut di pinggiran sungai yang harusnya steril dari pemukiman dan bangunan-bangunan agar bisa menyerap air dengan maksimal. Yang tujuannya ya nggak lain dan nggak bukan, agar bisa meminimalisir terjadinya banjir. Jadi ya sekali lagi jangan playing victim lah, jangan merasa seolah-olah jadi korban gitu loh. Kemudian kita bahas perihal wisuda nih. Jadi dari informasi yang beredar, pemerintah Jawa Barat ingin meniadakan wisuda, perpisahan, dan study tour untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Dengan tujuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa setiap tahunnya. Ya tujuannya bagus dong, agar biaya-biaya seremonial seperti wisuda, study tour, dan sebagainya ini bisa dialihkan ke pos-pos yang lebih penting. Mungkin bisa dialihkan ke pos pengembangan diri kayak beli buku-buku yang bermanfaat, ikut kursus untuk ningkatin skill, dan masih banyak hal-hal yang lebih bermanfaat daripada cuma sekedar seremonial gitu loh. Nah tapi, si anak ini memprotes kebijakan tersebut. Poin dari si anak ini adalah, apabila wisuda untuk sekolah ditiadakan, maka akan mengurangi kenangan ketika bersekolah dan mengurangi momen interaksi siswa di masa-masa akhir sekolah. Saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Gini ya Neng, bener yang dikatakan Pak Gubernur, bahwa kenangan dan interaksi yang paling berkesan itu ya pas masa belajar. Lu bakal inget momen-momen seneng dan sedih lu ketika sekolah. Lu juga bakal inget sama temen lu yang bandel, temen lu yang suka tidur di sekolah, temen lu yang cepu, suka ngadu sana sini, dan banyak momen berkesan lainnya ketika proses belajar mengajar gitu. Jadi kalau lu udah gede nanti, biasanya hal-hal absurd kayak ginilah yang paling seru untuk diinget gitu loh. Bukan cuma sekedar acara perpisahan ataupun wisuda doang. Lagian perpisahan anak zaman sekarang tuh ya gue yakin cuma kebutuhan sosmed doang. Paling juga ujung-ujungnya bikin velocity, bikin statue. Jadi ya cuma buat gaya-gayaan doang gitu. Apakah itu salah? Ya nggak salah. Tapi apakah itu penting? Ya nggak penting-penting banget. Harusnya sebagai pelajar yang terdidik, kita tuh harus bisa menganalisis mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang prioritas, mana yang bukan prioritas. Oh iya, si anak ini juga berpendapat bahwa nggak adil ketika wisuda dan perpisahan ditiadakan sekarang. Harusnya wisuda
wisuda ataupun perpisahan ini tetap diadakan, tapi pemerintah harus membatasi nominal iuran seminim mungkin agar tidak memberatkan orang tua siswa. Wisuda itu tuh pengeluarannya tuh lebih sedikit. Gini Neng, kalau ngomongin nominal, ini tuh sifatnya sangat subjektif. Ada orang yang bayar 500.000 itu murah, tapi banyak juga orang yang bayar 500.000 itu mahal. Nah, pertanyaan gue, apakah adil kalau kasusnya kayak gini? Kan nggak adil juga. Dan kalaupun nominal yang minim itu disetujui oleh orang tua siswa, yang pusing tuh ya pihak sekolahnya. Kalau iurannya minim, dana yang terkumpul juga minim dong. Ujung-ujungnya sekolah kekurangan dana buat bikin acara. Kalau sekolah kekurangan dana, nggak menutup kemungkinan ini bisa dijadiin celah untuk pungli ataupun korupsi oleh pihak sekolah. Nah, hal kayak gini kan emang harus dicegah biar nggak ngerugiin siswa maupun orang tua siswa itu sendiri. But anyway, gue mau cerita sedikit nih. Jadi ketika gue SMA dulu, gue yang males ikut perpisahan aja tetap diwajibkan bayar. Ini kan menunjukkan bahwa sekolah juga jaga-jaga nih agar nggak kekurangan dana buat bikin acara. Jadi sekolah juga memungut iuran dari siswanya yang bahkan nggak mau ikut acara tersebut. Ini kan ngerugiin. Apalagi biaya tersebut cuma buat acara seremonial doang yang sebenarnya nggak penting-penting banget gitu loh. Kan sayang duitnya. Kalau menurut gue nih, daripada duitnya dipakai buat perpisahan, mending duitnya lo gunain buat beli buku-buku persiapan UTBK biar peluang lo masuk ke kampus negeri jadi lebih besar. Atau bisa juga buat kursus Mandarin, kursus bahasa Inggris, biar bisa ningkatin skill bahasa lo yang kelak bakal sangat berguna di dunia kerja. Atau mungkin juga hal-hal lain yang bisa ningkatin value diri lo sendiri gitu loh. Ini kan jauh lebih bermanfaat daripada sekedar acara seremonial yang gak penting itu. Dan yang lucu adalah ketika si anak ini ditanya berapa biaya wisuda di sekolahnya, si anak ini dengan entengnya menjawab 1 juta doang pak. Waktu itu sih sekitar 1 juta doang pak. Bocah, Anda nggak tahu kalau UMR di Jawa Tengah aja cuma 2,5 juta. Lo dengan entengnya ngomong duit 1 juta itu pakai doang. Ya elah, ya nggak apa-apa sih. Lo belum ngerasain realita dunia yang sebenarnya. Lo belum ngerasain realita susahnya nyari kerja gitu loh. Ya gue maklumin lah. Si ibunya juga ngomong gini nih, kalau buat mental anak saya sih saya setuju buat bayar wisuda. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Gini ya ibu, mentalitas seorang anak itu dibentuk dari pendidikan orang tua ditempa melalui pendidikan formal. Bagaimana pemikiran anak tersebut dibentuk menjadi kritis, bagaimana mindset anak tersebut dibentuk menjadi anak yang unggul. Ini kan dibentuk melalui banyak hal gitu loh. Dan acara perpisahan ataupun wisuda ini nggak ada hubungannya sama mental seorang anak gitu loh bu. Paham ya ibu? Nah, persoalan ini tuh menimbulkan banyak pro dan kontra dari netizen di berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram, maupun Twitter X. Jadi dari beberapa komentar yang gue baca, sebagian besar netizen yang kontra terhadap hal ini tuh cenderung menyasar ke perkataan Pak Gubernur Deddy Mulyadi, kalau miskin jangan sok kaya. Yang mana hal ini dianggap kasar oleh beberapa netizen tersebut karena perkataan ini dilontarkan kepada seorang anak yang masih belum dewasa. Tapi menurut gue, selagi yang disampaikan adalah kebenaran, ya nggak ada masalah. Kecuali kalau yang diucapkan adalah kebohongan dan terkesan menyerang personal. Ya ini hal lain lah. Maksud gue, kalau mau kontra ya jangan keluar dari substansi permasalahannya gitu. Ini kan lagi bahas penggusuran sama pelarangan wisuda. Ya fokus aja di substansinya, fokus di permasalahannya. Jangan melebar ke hal lain yang jauh dari substansi gitu loh. Menurut gue, cara pandang masyarakat Indonesia tuh udah mulai harus diubah nih. Dulu kan ada tuh pemimpin yang program-programnya bener tapi omongannya kasar. Ya dihujat juga, bahkan sampai di penjara. Nah, cara pandang kita tuh harus mulai diubah nih. Kalau nyari pemimpin, lihatlah program-programnya. Masalah persona seseorang tuh nggak begitu penting. Yang lebih penting ya planning dari pemimpin tersebut. Apakah berpihak kepada rakyat atau berpihak ke yang lain. Ini kan bisa kita lihat dari program-program yang dibawa pemimpin tersebut gitu loh. Intinya kita tuh harus fokus ke programnya. Kalau masalah branding, orang bisa jadi apapun, orang bisa jadi siapapun. Kalau lo lihat Dr. Tirta di Instagram sama Dr. Tirta di Twitter, itu tuh brandingnya beda banget. Jadi jangan tertipu sama branding seseorang di sosial media. Bahkan ada yang brandingnya seolah-olah rakyat kecil, sampai masuk gorong-gorong. Tapi ujung-ujungnya ya lo tahu sendiri kan. Poinnya adalah mau omongannya kasar, galak, atau terkesan gak beradab, selagi planning atau program yang dibawanya dirasa bermanfaat bagi rakyat, ya fine-fine aja gitu loh. Tapi terlepas dari kurang objektifnya analisis anak ini terkait persoalan yang diprotesnya, menurut gue public speaking dan keberaniannya patut diapresiasi nih. Mungkin kedepannya bisa diasah lagi objektivitasnya dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Ya intinya salut lah. Walaupun isinya masih nol besar, tapi maklumin aja. Anak ini masih remaja gitu loh. Belum ngerti kehidupan orang dewasa apalagi orang tua gitu kan.
So, gimana pendapat lo terkait persoalan ini? Apakah lo setuju wisuda untuk jenjang sekolah dihapus? Atau lo termasuk orang yang gak setuju nih? Coba tulis di komen.